tentang iman, tentang deklarasi iman. Dan hari ini kita berbicara tentang bersaksi di marketplace. Silakan PowerPoint-nya langsung. Bersaksi di marketplace. Ya, saya mengambil sebuah judul soft power. Memang sesuatu yang aneh. Judulnya soft power, oposisi sebenarnya soft power ini ya. Jadi kita akan berbicara tentang hal ini, bagaimana kita berbicara tentang marketplace, bagaimana tentang hal-hal yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita langsung aja ke poinnya, bahwasanya kalau kita berbicara tentang marketplace, itu berbicara tentang pasar. Kalau berbicara tentang marketplace, itu biasanya pasar online. Sekarang banyak sekali orang banyak beli di online. Dan itu adalah untuk menjangkau lebih banyak konsumen, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan seterusnya. Orang lebih banyak seperti itu. Dan itu menjadi tren saat ini. Marketplace, lapangan pasar. Jadi kita bicara marketplace ada di pasar. Bagaimana halnya dengan pelayanan kita? Kalau kita mengatakan marketplace pelayanan kita, saya boleh artikan supaya kita sepaham terlebih dahulu adalah tempat di mana kita ditempatkan untuk melayani Dia. Adalah satu tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk menjadi kesaksian bagi Dia. Adalah satu tempat di mana Tuhan menyuruh kita untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Menurut kerelaan hati kita. Menurut kesanggupan kita di dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Jadi kalau dikatakan marketplace kita adalah di mana kita berada. Jadi semua orang setuju punya marketplace sendiri-sendiri. Ini kita batasi dulu terlebih dahulu di situ. Jadi semua aspek kehidupan kita. Marketplace bukan kesaksian itu bukan hanya di gereja. Tidak hanya dikatakan di dalam gereja, tetapi di luar gereja, di lingkungan sosial. Itu adalah ladang pelayanan kita. Di profesi kita. Sebagai seorang montir, sebagai seorang tukang AC, sebagai seorang driver, sebagai seorang pengacara, itu profesi-profesi kita. Disitulah marketplace kita. Itu adalah profesi kita. Jadi bagaimana kerelaan kita untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Karena apa? Gereja kita sejak 3 tahun yang lalu itu sudah menetapkan 7 pilar pelayanan dan ini menjadi pedoman kita. Ini adalah sentro kita ya, Sentro Care Center. Ada banyak pelayanan yang kita sudah lakukan, baik di dalam kesenian, bisnis, kemudian gereja, diakonia. Diakonia di sini ada diakonia karitatif, diakonia reformatif, dan diakonia yang lain yaitu diakonia transformatif untuk yang D. Kemudian edukasi sudah kita lakukan, family, cateringnya banyak nanti, itu family. Kemudian government ada dari Kemenak dan beberapa tempat kita dipakai untuk acara-acara Kemenak. Jadi kita meliputi 7 pilar ini kita sudah lakukan walaupun belum sempurna, tetapi marketplace kita sudah jelas. Kita ada di ranah ini walaupun hanya mungkin ngincipi sedikit-sedikit. Itu yang penting kita ada APJD. Bagaimana halnya dasarnya? Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11. Dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Apapun karunia saudara. Di marketplace apapun yang Tuhan berikan dan taruh dalam hidup saudara. Lakukannya. Lakukanlah dengan sekuat tenaga. Seperti itu Tuhan. Dikatakan kalau engkau mau berbicara menyampaikan firman, katakanlah firman. Kalau engkau mau melayani, layanilah apa yang kau layani. Engkau melakukannya dengan setia, engkau melakukannya dengan baik, sebagai asar, sebagai apapun, di dalam komsel atau di mana lingkungan saudara, lakukanlah dengan sepenuh hatinya. Karena apa? Supaya Allah dimuliakan, supaya Allah ditinggikan, supaya Allah itu ditinggikan, dimuliakan. Dan kata ini wajib hukumnya. Di tempat yang lain ada wajib, ada hal yang lain ya, yang boleh atau tidak boleh. Tetapi memuliakan Allah,
Memuliakan Allah ini hukumnya adalah wajib. Kenapa Pak kok wajib? Apa dasarnya? Yeremia mengatakan kalau kau tidak memuliakan Tuhan ada masalah. Yeremia 13 dikatakan begini. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap. Sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jadi memuliakan Tuhan itu adalah satu kewajiban. Bagi setiap orang yang percaya dengan segala kasih karunia, dengan segala talenta yang diberikan. Jadi kalau tidak memuliakan Tuhan, maka harinya bisa menjadi gelap kata Yeremia. Hari gelap itu kayak apa Pak? Apakah kita dirundung kegelapan seperti mati lampu? Tentunya tidak demikian. Hari gelap adalah hari-hari dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan aktivitas kita, jalan kehidupan kita yang tidak menentu. Hari gelap kita bisa mengatakan kehidupan kita terasa kok kacau banget. Segala rencana-rencana kita tidak terlaksana. Apa yang kita lakukan tidak terarah. Langkah-langkah kehidupan kita tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hidup yang kita sudah tetapkan. Hati-hati. Mumpung masih ada kesempatan untuk kita melakukan mempermuliakan Tuhan. Yang katakan tadi wajib hukumnya, lakukanlah itu. Kalau sekarang dalam masa yang enak, sedang baik-baik saja, kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Apalagi pada saat hari gelap melanda kita. Pertanyaannya, bisakah kita memuliakan nama Tuhan? Bisakah kita mempermuliakan Dia? Apa ya sebenarnya memuliakan nama Tuhan? Kalau kita mempermuliakan Tuhan, sebenarnya sederhana. Kita mau mengakui Dia dengan segala kuasanya dalam hidup kita. Itu mempermuliakan nama Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita punyai, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala keberhasilan, kesuksesan kita, semuanya berasal dari Tuhan. Karena Dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Bukan hidup kita sendiri. Dan kita mengakui daripadanya semua hal itu terjadi. Itu adalah mempermuliakan Tuhan dalam bentuk yang sederhana. Sehingga kalau kita membaca ayatnya, next. Bagaimana kita mempermuliakan Tuhan? Satu lagi. Di sini dikatakan, dengan apakah kita mempermuliakan Tuhan? Amsal 39, muliakan Tuhan dengan hartamu dan penghasilanmu. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu untuk kita dipercaya dengan segala kekayaan, dengan segala kelimpahan, permuliakan Tuhan. Apapun kita bisa kerjakan. Contohnya untuk membawa anak-anak yatim piatu ke sini. Itu adalah salah satu contoh. Ya saya tidak promosi Natal, tapi memang begitu adanya. Mempermuliakan dengan apa yang kita miliki, kenapa tadi saya katakan segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Kemudian mempermuliakan Tuhan dengan korban syukur dan ucapan bibir. Kita bermazmur, bernyanyi bagi Dia. Bukan saja dengan puji-pujian yang keluar dari mulut bibir kita. Tetapi juga dengan segala perbuatan dan tingkah laku kita. Itu mempermuliakan Tuhan. Segala sesuatu kita kembalikan bagi Dia. Karena itulah kita mengatakan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, mempermuliakan nama Tuhan. Wah Pak, saya ini kan warga kelas 2. Tahu warga kelas 2? Warga sekuler. Kalau warga kelas 1 itu kan warga pastori gitu kan. Full timer. Tokoh-tokoh agama. Itu jelas harus mempermuliakan Tuhan. Kalau saya kan kerja di sekuler Pak, apalagi sebagai buruh pabrik. Itu warga kelas 2. Ada yang mengatakan demikian? Tidak. Bapak Ibu Saudara ketahuilah bahwasanya tidak ada hal seperti itu. Jangan kira orang tidak kaitkan identitas kekristenan kita dengan pekerjaan bebas kita. Jangan kira orang tidak mengkaitkan identitas kekristenan kita di lingkungan sosial kita. Permasalahannya adalah apakah kita mau mempermuliakan nama Tuhan ataukah kita mau memalukan nama Tuhan. Orang akan melihat itu adalah seorang Kristen. Karena tadi saya katakan ladang pelayanan kita adalah di lingkungan sosial di mana kita ditempatkan. Jadi orang melihat dan memberikan satu standar yang cukup tinggi kepada orang-orang Kristen. Satu standar yang ditetapkan, satu pola yang ditetapkan. Dan itu tidak kita sukai karena kita ditempatkan di tempat yang tinggi. Orang Kristen kok gitu kalau jelek. Tapi yang baik, biasa orang Kristen begitu.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, kita tidak bisa menghindarkan ini. Kita tidak bisa meninggalkan hal ini. Karena pola itu sudah ditetapkan bagi kita. Bagian dalam kita. Apakah kita mau melakukannya dengan baik atau tidak? Karena apa? Di lingkungan sosial itu kita dilihat sebagai satu pola. Kalau kita gagal di situ, fatal akibatnya. Banyak orang tokoh-tokoh yang gagal di sana. Saya akan tunjukkan 3 tokoh ini. Adalah saat kegagalan orang-orang Kristen next. Pada saat dia mempermuliakan Tuhan atau memalukan nama Tuhan. Orang tahu wajah-wajah di belakang saya ini. Kalau dikatakan bagaimana dengan Mahatma Gandhi. Dia begitu sangat kecewa karena apa? Ditolak karena warna kulit yang berbeda. Tidak boleh masuk ke gereja karena dia berkulit yang berbeda dengan yang lain. Mungkin ada yang mengenal Friedrich Nietzsche. Dia adalah filsafat ateis dengan satu quote ya, Tuhan sudah mati. Siapakah dia? Ya, Friedrich Nietzsche, filsuf ateis Jerman, membenci Kristenan dan tidak percaya akan jalan keselamatan di dalam Yesus. Dia mengatakan jika semua orang Kristen itu melakukan apa yang Yesus lakukan, baru dia percaya. Yang tengah, pendiri gereja setan. Namanya adalah Anton Szandor LaVey. Ya. Awalnya dia beribadah, taat beribadah kepada Tuhan. Tetapi begitu dia melihat kelakuan orang-orang Kristen yang bertolak belakang dari nilai-nilai kekristenan, dia mendirikan gereja setan. Dan mengizinkan dosa ada di sana. Oleh karena itu bersaksi di marketplace itu adalah satu kewajiban. Jangan sampai ada kegagalan. Walaupun kita tidak mensuarakan yang keras, tetapi apa yang kita kerjakan itu setidaknya sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan sudah tetapkan. Wajib tadi saya katakan hukumnya. Bersaksi di marketplace. Orang mengatakan saya tidak pandai berbicara Pak. Makanya saya katakan dengan soft power. Apa bersaksi dengan soft power? Saya akan memberikan satu ilustrasi dari kisah yang lalu. Bapak Ibu mungkin tahu ada babak 16 final di mana kesebelasan Jepang kalah pada waktu itu. Saya terinspirasi dengan tulisan Pitoyo Hartono yang mengomentari kekalahan kesebelasan Jepang di babak 16 besar. Karena dia melihat pelatihnya yang bernama Hajime Moriyasu. Dia bowling membungkukkan dalam-dalam. Dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung kesebelasan Jepang. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua penyelenggara. Buka lagi. Itu yang dia lakukan dalam kekalahan yang memalukan. Setelah itu, ya di next buka. Dia kembali 1 jam kemudian. Itu tulisan ya. Dia membersihkan kamar mandi sebersih-bersih mah. Melipat origami berbentuk suruh. Semacam burung bangau yang dipercaya membawa keberuntungan. Dan menuliskan kata terima kasih kali ini dalam bahasa Arab. Dan meninggalkan kamar ganti dengan sunyi. Dia melihat datang bersih, ulang bersih. Hal ini tidak dilakukan antara kesebelasan dan pelatihnya saja. Seluruh pendukungnya yang ada di stadion juga melakukan hal yang sama. Dia membersihkan stadion sebersih-bersihnya. Boleh dicek beritanya. Silahkan ketik Hajime Moriyasu. Dibuktikan. Ini menunjukkan keberadaban. Bagaimana seorang mental yang seperti itu. Kalau dia lakukan dalam kemenangan mungkin gampang saya melakukannya. Pada saat saya percaya saya gampang untuk mengerjakannya. Tetapi pada saat saya terpuruk, pada saat saya ada di bawah, pada saat saya sedang dipermalukan karena kekalahan. Bisakah kita melakukannya? Diperlukan disiplin dan pendidikan yang kuat. Tetapi mereka menunjukkan satu template masyarakat yang beradab. Template masyarakat yang luar biasa. Yang dia tunjukkan kepada dunia. Itulah soft power. Menimbulkan daya tarik dunia.
harus melakukan apa-apa. Bagaimana dengan kekristenan? Bisakah kita menunjukkan kepada dunia seperti ini? Dengan nilai-nilai kekristenan yang ada. Karena itu sangatlah penting, karena tadi katakan wajib kita kerjakan. Dia sudah kerjakan dan lakukan. Ya, sebagai masyarakat yang beradab. Bagian kita bagaimana? Bagian kita bagaimana? Lalu apakah soft power itu tadi? Next. Saya nggak ulas bagaimana power itu. Yang penting adalah bagaimana kuasa itu menarik. Menjadikan sesuatu yang luar biasa. Menjadi narik perhatian. Bukan dengan paksaan. Bukan dengan tekanan. Tetapi seluruh mata bisa tertuju. Lewati ini. Next. Seluruh mata bisa tertuju kepadanya. Itulah yang dikatakan sebagai soft power. Mengapa gereja begitu tampak tidak berdaya dan tidak berjalan dalam kuasa Tuhan? Gereja seolah-olah diam saja. Di dalam konteks menjadi kesaksian di marketplace. Seolah-olah sepi saja. Tidak bisa menunjukkan jati dirinya sebagai pola Kristus. Template yang memang benar-benar sebagai karakter Kristus. Tidak ada kuasa. Padahal di 1 Korintus 4:20 dikatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Melalui kuasa Roh Kudus, setiap orang akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini tidak pernah berubah. Dari pertama diulis sampai sekarang. Tetapi apakah kita mengalami benar-benar kuasa itu? Ataukah ini sekedar slogan di dalam Alkitab yang kita baca, terutama pada bulan-bulan di mana pencurahan Roh Kudus? Di mana gereja? Bisakah kita menghidupi kuasa itu dalam kehidupan kita? Karena kerajaan Allah itu bukan perkataan, tetapi perkataan itu mengandung kuasa. Orang Kristen sering membicarakan tentang kuasa. Kuasa orang, kuasa Tuhan, kuasa dalam Alkitab, tetapi tidak pernah mengalami kuasa Allah. Koreksi bagi kita masing-masing. Saya tidak sedang mengkoreksi Bapak Ibu Saudara. Saya juga tidak terluput dari hal ini. Kenapa kok saya mengatakan dengan keras? Aku ngocok jidokku dewi. Istilahnya begitu ya. Itulah power. Ya Bapak Ibu. Bersaksi. Sebagai ambasadornya Allah di dunia ini. Menghadirkan kuasa Allah di dunia ini. Hadirkan kerajaan Allah di dunia ini dengan power. Karena apa? Allah sendiri yang menyatakan dengan tanda-tanda mujizat. Ibrani 2 ayat 4. Dikatakan bahwasanya Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda mujizat. Dan berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita sudah mulai melangkah, Bapak Ibu Saudara, pernyataan Allah, dia akan teguhkan, dia akan buktikan bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu dahsyat. Dan kita tahu banyak kesaksian ini. Kemarin juga ada kesaksian di doa siang. Dan banyak kesaksian yang ada. Bagaimana saat kita melangkah, pernyataan kuasa itu dinyatakan kepada orang-orang Kristen dalam kehidupan kita. Jadi itu menjadi kesaksian. Pak, saya di marketplace beda yang tadi saya katakan sekuler. Saya apalagi profesinya profesi yang tidak enak. Profesi-profesi pengacara. Saya ini di mana-mana profesi saya itu nutupi pabrik. Serius. 30 tahun. Banyak yang ter-PHK karena saya. Kalau mengatakan gitu banyak punya musuh dong. 30 tahun seperti itu. Pindah ke sana disuruh itu, pindah ke situ disuruh itu. Sama. Tetapi tahu gak Bapak Ibu, banyak kesaksian yang pernah saya serikan, bahkan saya tulis dalam sebuah buku. Salah satu, mungkin di jemaat sini nggak ada ya. Salah satu kesaksian yang luar biasa adalah pada saat saya di dalam pabrik, ada paling-paling 2,5, ya seginilah. Exhaust-fan-nya besarnya segini. Kalau yang pabrik pasti tahu ada exhaust-fan sebesar gini. Paling-palingnya besar-besar, diameternya besar, dan tebelnya bisa 2,5 cm.
salah satu baling-baling pecah, patah. Itu karena putaran terbang sampai 500 meter ke perumahan warga. Nancep di antara dua rumah. Bapak Ibu bayangkan, baling-baling besar, besi utuh, terbang 500 meter dengan kecepatan dan tiba di warga. Apa yang terjadi? Semua warga keluar. Semua warga keluar. Dan siap untuk membakar, siap dengan segala senjata dan seterusnya. Kalau 15 menit orang pabrik tidak keluar, saya akan bakar. Untung tidak ada korban untuk itu. Dan saya ditelepon karena saya pejabat di departemen itu yang tertinggi. Pak, bahaya, krusial banget ini. Saya harus pergi, saya ditemani, kebetulan jemaat di sini. Sudah sampai gitu dia gemang. Pada saat dia lihat semua kerumunan menutupi jalan, dia mau berhenti, Pak, saya di sini. Kenapa? Pak Eko jalan aja. Nanti kalau ada Pak Eko, saya tak lari lapor polisi. Apakah Pak Eko mati di sini? Keroyok. Saya menjadi saksi, Pak. Batinku gak menjadi saksi, kon takut. Tetapi saya turun, saya jalan. Saya jalan seperti kerumunan ini tidak ada rongga. Begitu saya dekat nyibak Bapak Ibu, seperti jalan gini. Begitu saya masuk di jalan, ditutup lagi sama mereka. Sendirian. Dan saya ditunjukkan di situ. Di tengah-tengah kegalauan. Apakah saya nggak takut? Wow, takut. Sangat. Di tengah-tengah masyarakat yang sedang marah, sedang teriak-teriak seperti itu, ada satu suara, "Weh Pak Eko." Saya dengar. Dan saya katakan, tak lihat ada seorang ibu-ibu, saya katakan, "Hei, aku mampir ke rumahmu ya." Saya langsung mengatakan begitu. Setelah ini selesai aku mampir. Saya mampir. Betul, selesai. Karena dengan itu saya dikuatkan dan saya tatak gampangan bahasa Jawa nih. Saya ke sana mampir. Siapakah dirimu sebenarnya? Pak, saya korban PHK-nya Pak Eko. Aduh. Saya banyak ditolong oleh orang-orang yang pernah saya putus hubungan kerjanya. Bukan hanya ini, banyak kali. Dan itu sebenarnya bertolak belakang. Tetapi kita ketahui bagaimana saya di marketplace, saya memang tegas. Saya memang enggak ya enggak, iya ya iya. Tetapi mereka bisa menerima itu luar biasa. Saya enggak tahu ada kekuatan apa di belakang saya, tetapi saya Yesus yang luar biasa, amin. Itulah kesaksian di marketplace. Di dalam segala profesi apapun, dalam kehidupan kita bisa menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Karena apa? Karena sawah ladang kita adalah di situ. Lalu bagaimana Pak soft power itu yang sebenarnya? Next, soft power kita adalah di sini. Ya, 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Dikatakan begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Kudus, Roh dari Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita ini surat terbuka, soft power, semua orang bisa baca kehidupan kita. Terbuka, tidak ada yang ditutupin karena memang tidak bisa ditutupin. Kita ini seperti iklannya Tuhan. Tahu iklan? Kalau kita dengar iklan, sedikit ting, langsung tahu, oh iklannya sabun ini. Oh iklannya kosmetik ini. Padahal baru dengar jinglenya sedikit, kita langsung tahu. Benar? Dan kita seringkali juga terbawa dengan iklan untuk membeli barang, produk. Iklan itu sejak ada zaman dulu. Sejak zaman Yunani, orang-orang yang mau berdagang, mereka memasang budak-budak di pintu gerbang. Dia tawarkan barang-barangnya. Bahkan kalau ada pertandingan gladiator, dia lari-lari. Itu iklan. Dan begitu besar peran iklan untuk penjualan satu produk. Kita yakin itu efektif dan efisien. Sama kan kita yakini. Kita sebagai surat Kristus itu adalah iklannya Allah. Begitu lihat kita, orang Kristen. Begitu lihat kita, karakter Kristus. Begitu lihat kita, itu adalah anak Allah. Iklannya Allah, ambassador Gusti Yesus. Bisa enggak kita hanya terdengar jinglenya sedikit aja kita melangkah, itu pasti orang Kristen. Kalau kita bisa seperti itu, luar biasa. Dan itu adalah satu target yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita yang namanya suratan terbuka. Ya.
Itu artinya segala tindak tanduk kita, baik perkataan dan perbuatan kita, selalu gamblang dapat dilihat oleh orang. Bukan di dalam gedung gereja. Di sini saya suci, di luar suco. Bukan hanya di lingkungan gereja, tetapi di luar lingkungan gereja kita bisa menunjukkan bahwa aku adalah Kristus yang hidup dalam hidupku. Oleh karena itu dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Memuliakan Bapa, hukumnya wajib. Oleh karena itu, menjadi surat terbuka, hukumnya wajib. Itulah soft power. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Itulah soft power yang Tuhan mau tunjukkan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu. Dan kita tahu kita tidak mampu. Kita minta bimbingan Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kerjakan? Nilai-nilai apa yang harus kita kerjakan dalam soft power itu Bapak Ibu Saudara? Saya ngotak-ngatik, saya kan muridnya Pak Suko. Jadi ngotak-ngatik soft itu 4 SOFT. Saya tulis SOFT. Spiritual beauty. Obedient to God, faithful, dan truth. Sedikit-sedikit saya akan ulas. Yang pertama adalah tentang nilai-nilai kesalehan rohani. Next, spiritual beauty. Apa sih sebenarnya itu? Nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya? Kalau dikatakan dalam Webster Dictionary, itu adalah kesetiaan terhadap kewajiban yang alami. Seperti kepada orang atau ketaatan beragama atau ketaatan beribadah. Itu salah satu nilai kesalehan. Menurut kamusnya Webster. Jadi kalau kita sudah taat terhadap kewajiban yang alami, hormat kepada orang tua, hormat kepada agama, taat melakukan perintah agama, itu sudah dikatakan sebagai memiliki nilai-nilai kesalehan rohani. Itu kata kamus. Alkitab juga mengatakan demikian, tetapi kalau kita tahu kesalahan kita seperti kain kotor, ya. Sedangkan di dalam buku yang lain dikatakan nilai kesalehan itu berpusat kepada Allah dalam hubungan dengan Allah dalam kesederhanaan hidup yang dibuktikan dengan pergaulan dengan Allah. Dicontohkan adalah Ayub yang sejak remaja dia bergaul dengan Allah. Jadi nilai kesalehan itu adalah kedekatan hubungan dengan Allah. Kualitas kesalehan yang menjadi saleh seperti kesetiaan terhadap kewajiban alami. Itu mengacu pada hubungan dengan Allah yang diimplementasikan di dalam kesederhanaan hidup seperti Ayub. Apa saja yang dimaksud dengan bergaul dengan Allah? Next. Bergaul dengan Allah itu adalah mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Apa mempunyai hubungan pribadi dengan Allah? Dia tahu apa yang Tuhan rencanakan. Apa yang Tuhan mau tetapkan. Nuh diberitahu, mau dihapuskan, mau diturunkan air bah. Tuhan kasih tahu apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua bergaul dengan Allah itu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Nuh melakukannya membuat bahtera sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Ayatnya baca sendiri ya, terlalu lama nanti. Ya. Kemudian bergaul dengan Allah itu percaya kepada Allah itu menyangkut masalah iman. Menyangkut masalah iman. Iman itu walaupun tidak melihat tapi kita percaya. Iman itu walaupun tidak kita ketahui tetapi kita percaya bahwa Allah bisa melakukannya dan Allah akan menuntut kita, itu iman. Kemudian bergaul dengan Allah itu berjalan bersama dengan Allah. Di dalam setiap langkah kehidupan kita seperti itu. Ya, berjalan dengan Allah. Kemudian yang kedua, maaf saya cepat karena waktu ya. Semoga bisa dimengerti. Adalah ketaatan. Ketaatan mengandung makna sebagai pengucapan syukur kepada Allah sebagai bagian atau bukti dari iman itu sendiri. Sehingga ada pepatah dikatakan, obedience without faith is possible, but not faith without obedience. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang bisa taat dengan motivasi-motivasi yang berbeda. Bukan karena iman. Orang taat karena dia takut, orang taat karena dia mungkin karena khawatir, orang taat karena dia mendapatkan sesuatu. Ada banyak motivasi ketaatan. Sehingga dikatakan obedience without faith is possible, mungkin. Tetapi tidak ada iman tanpa ketaatan. Jadi kalau saudara mempunyai iman adalah
kalau saudara mengatakan saya punya iman tetapi tidak taat, dipertanyakan imannya. Bulat gak kata-kata saya? Enggak ya, bisa dimengerti. Oleh karena itu bagian kita untuk menunjukkan iman kita adalah dengan ketaatan kepada Allah. Obedient to God. Menunjukkan ketaatan, kepatuhan kita karena itu adalah mengandung makna pengucapan syukur kepada Allah sebagai bukti daripada iman. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah ketaatan. Tidak murah. Kita tahu Daniel, kita tahu Sadrak, kita tahu Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita tahu tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Untuk sebuah ketaatan dia harus bayar harga mahal. Itu membuktikan imannya. Makanya kenapa dikatakan no, not faith without obedience. Karena iman itu ada harga yang harus dibayar. Kalau kita menghindari harga yang harus kita bayar, maka resikonya adalah ketidaktaatan dan bahkan kita akan membayar harga lebih lagi. Kita bisa belajar dari Kristus dalam 1 Petrus pada saat Tuhan Yesus sendiri sudah taat sampai mati. Buka aja. Ya. Belajar dari ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus tidak terpengaruh oleh penderitaannya. Meskipun dia diderita. Ya kita tahu penderitaan lah. Saya nggak ngomong bagaimana dia menderitanya. Ditusuk, dihina, di apapun juga. Dia tidak akan mengurangi ketaatannya. Kemudian ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan para murid. Dikatakan di Yohanes 6, 9 itu dikatakan mereka semua meninggalkan Yesus. Mengundurkan diri jadi murid satu-satu. Tetapi ketaatan Yesus tidak terpengaruh oleh ketidaksetiaan para murid. Ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan. Bapak ibu saudara mungkin tahu pada saat dia mau masuk Yerusalem dia lulukan. Dia ada satu kedai yang dia naiki. Dan setiap orang pasang jubah, taruh jubah di tanah. Di mana Yesus naik ke jalan. Orang melambaikan dengan tahun palma. Hosana, Hosana, Hosana. Semua orang merendahkan diri. Bahkan jubahnya diletakkan sebagai alas. Tetapi telah kembali. Apa yang dikatakan? Salibkan dia, salibkan dia. Penolakan terjadi. Itu yang Yesus terima. Dan ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan. Tidak berhenti karena penolakan. Bahkan dia buktikan sampai mati. Ini contoh patron yang kita harus teladani. Berat Pak? Iya. Saya kasihkan standarnya. Kita berusaha sama-sama untuk mencapai hal itu. Ya. Bagaimana ketaatan yang kita miliki sekarang? Bisakah kita membayar harga untuk ketaatan yang kita terima? Aku ngomong angel ya Pak. Iya. Tapi itulah yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah faithful, nilai kesetiaan. Nilai kesetiaan bukan sekedar janji yang diucapkan, namun sebuah komitmen yang mendalam dan teguh. Kesetiaan merupakan inti dari hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bagaimana Tuhan mau kita melakukannya dengan setia? Tuhan mempercayakan hal-hal itu kepada kita. Baik perkara-perkara yang kecil maupun perkara-perkara yang besar. Tuhan memberikan talenta-talenta kepada kita. Next. Memberikan kepada kita karunia yang tadi saya katakan di awal. Buka aja ayatnya Mas. Ada yang 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5. Tetapi apakah kita mau memendam talenta yang hanya 1, padahal 1 itu jumlahnya banyak loh. Kalau kita setia, kita bisa menerima dalam Matius 25, 21. Dia katakan, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini melakukan yang menurut orang tidak ada artinya. Itu sama juga dengan membohongi Tuhan. Karena apa? Enggak ada yang tidak ada artinya. Sama tugas itu seperti seorang pengkhotbah di sini dengan seorang. Enggak ada beda.
Asal kita melakukannya dengan setia, maka kita akan mendapatkan upah yang sama. Terus kemudian yang ketiga, terakhir adalah truth, nilai kebenaran. Berpegang teguh kepada ajaran kebenaran yang memberikan arah dan petunjuk tentang bagaimana manusia seharusnya hidup, bertindak, dan berinteraksi. Nilai-nilai kebenaran itu ada di dalam Alkitab, buka aja ayatnya. Saya tidak bacakan, tetapi semuanya ada. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Kemudian ya ada, dan kamu akan mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu dan seterusnya. Saya akan lewati. Tetapi nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu sudah disampaikan dari waktu ke waktu kepada kita semuanya. Untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa melakukan dalam kehidupan kita, tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kenapa kok seringkali kita gagal? Yang terakhir, masih ada waktu ya? Oke. Kenapa kok seringkali kita gagal untuk menjadi kesaksian di dalam marketplace? Kita seringkali gagal untuk menjadi kesaksian dengan soft power. Apa yang membuat kita gagal? Karena kita seringkali mempunyai pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah itu kita ciptakan dalam pikiran kita. Salah satu contoh bagaimana menghambat pekerjaan dan karya Allah yang luar biasa adalah pada waktu Sarah yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi keturunan yang menjadi bangsa yang besar. Teks buka satu ayat. Dikatakan begini, adapun Sarah istri Abraham, ia tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir Hagar namanya. Berkata Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu hampiri hambaku. Sarah sudah dijanjikan oleh Abraham, sudah dijanjikan, tentu dia akan ngomong. Tetapi dikatakan di sini Tuhan tidak, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku anak. Apakah ini pikiran Tuhan? Apakah ini yang dari Tuhan? Ya. Tuhan berbicara sebaliknya. Akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang luar biasa. Tetapi sudah diputar balik. Mungkin dari Hagar ya. Dari hambaku yang orang Mesir itu ya. Yang kedua, saya kasih contoh dua. Naaman. Pada waktu Elisa dia datang, dia ke Nabi Israel, orang Aram dia katakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia sangka pada saat dia menyembuhkan orang, si Nabi namanya Elisa datang, ayo digerak-gerakkan tangannya, ditumpang tangannya dan seterusnya seperti dibiasakan oleh nabi-nabi dan menyembuhkan. Itu semua adalah asumsi. Asumsi pikiran manusia. Pikirannya sendiri, pola pikirnya sendiri. Padahal kita tahu bahwa asumsi nilai kebenarannya adalah yang terendah. Karena berdasarkan pikiran sendiri. Saya sering asumsi. Dan sering salah. Makanya asumsi tidak boleh di sini. Asumsi Sarah dengan pikirannya sendiri. Asumsi Naaman dengan pikirannya sendiri. Padahal itu bertentangan dengan kebenaran firman. Itulah sebabnya dia gagal menjadi saksi di marketplace. Di dalam kehidupan kita saat menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Kita seringkali berasumsi bahwa Allah akan mengatakan begini, Allah akan begitu. Asumsi kita. Padahal rencana Allah tidak demikian. Mari kita koreksi. Jangan sampai kita berasumsi sendiri dengan pikiran kita. Dan biarkan karya Allah yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya nyata kita bisa menjadi saksi di marketplace di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. Itu Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Jangan berasumsi. Asumsi nilai kebenarannya adalah yang paling rendah. Wah ibu saudara. Ya. Tidak ada kebenarannya. Oke. Kemudian yang seterusnya dibuka. Ya. Saya juga undang worship leader maju ke depan untuk mempersiapkan lagu. Saya ini adalah hal yang terakhir ya, silakan.
Selanjutnya adalah tidak menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, hati itu penting bagi kita. Kita tahu bagaimana Daud, dia begitu banyak hal yang dihadapi, tetapi dia juga sendiri menyadari dan mengakui semua kesalahan dan dosanya kepada Allah, sehingga Daud tetap diperkenan oleh Allah. Meskipun Daud banyak sekali kesalahan, meskipun Daud seringkali keluar dari jalur kebenaran, tetapi dia menjaga hatinya dan tetap melekat hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan Allah, maka Allah senantiasa berkenan. Apa bedanya kita dengan Daud? Kita ini loh juga bejat. Kita ini loh gak orang baik-baik saja. Tetapi bagaimana kalau kita melekat kepada Tuhan? Allah masih berkenan kepada kita. Jangan seperti istri Lot yang sombong, yang dia maunya sendiri, wah kekuasaan dan seterusnya. Egois, mementingkan diri sendiri, berpusat pada diri, egosentris, berpusat pada diri sendiri. Itu lebih lagi, dia tidak mengharapkan kepada Allah, tidak ditujukan kepada Allah, tetapi semua pada diri sendiri. Minta dibelas kasihani dan seterusnya. Bagaimana bisa menjadi kesaksian kalau kita minta dikasihani, minta dikasihani terus? Kemudian banyak alasan, saya gak bisa, dan seterusnya. Mari kita koreksi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita jadikan kehidupan kita sebagai satu suratan terbuka, yang dilihat orang sebagai satu iklan pada saat kita muncul itu orang Kristen. Itu soft power yang bisa menarik semua orang tanpa harus berpikir